Halo, Halo, Pak. selamat Halo. siang Pak Ya. Antoni. Apa kabar Pak? Baik. Monggo. Boleh monggo. Pak? Silakan, Pak. Bersama Cak Effendi, mari kita korek keterangan tentang calon wali kota yang bakal maju pada Pilkada atau Pilwakot 9 Desember 2015 besok. Untuk selengkapnya, mari kita ikuti apa kata Antoni Bahtiar yang berani mencalonkan sebagai wali kota Surabaya. Halo Pak Antoni, Iya. bagaimana kabarnya ini Pak? Baik. Eh, saya dengar Pak Antoni Bahtiar ini mau maju sebagai pemilihan wali kota Surabaya pada 9 Desember mendatang. Iya. Keinginan Pak Antoni ini dari mana Pak? Kok bisa mau mencalonkan? Ya, lebih tepatnya disuruh maju, Pak ya. Sama teman-teman komunitas dan warga Kembangan ya, untuk dalam rangka supaya bisa membuat mereka lebih nyaman dan lebih baik daripada sebelumnya. Langkah-langkah apa yang Saudara Antoni telah perbuat selama ini dan sudah berapa bulan mulai sosialisasi Pak? Persiapan untuk maju pilkada kota ini sebenarnya saya sudah lakukan cukup lama ya. Saya memang kan kemarin disarankan oleh teman-teman untuk maju dalam pemilihan legislatif, tapi kan saya tidak ikuti karena memang rencana saya fokus pada pilkada kota tahun 2015 ini. Jadi persiapannya ya pada waktu kemarin awal tahun 2014 kita melakukan komunikasi, silaturahmi dan sosialisasi ya, dalam rangka meningkatkan kita punya komunitas dalam rangka pilkada tahun ini. Nah, kalau tadi Pak Antoni sudah menjelaskan, ini sekarang saya mau tanya biar masyarakat Surabaya tahu latar belakang seorang Antoni Bahtiar itu seperti apa, dari segi profesinya, dari politiknya dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Antoni. Ya, dibilang sebagai profesional swasta ya, yang berharap bisa memberikan kontribusi pada pemilihan kota Surabaya. Jadi selama ini kan Surabaya kan selalu dipimpin oleh para birokrat. Nah, kita dari kalangan profesional swasta, terutama dari Nasrani Tionghoa ini berharap adanya perubahan pada kota Surabaya. Tentu saja pasti berbeda. Ditata oleh seorang profesional swasta dan ditata oleh seorang birokrat murni selama ini. Ya. Mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, khususnya kota Surabaya, sesuai dengan sila kelima. Ini apa yang akan Saudara Antoni perbuat terkait dengan kerakyatannya tadi? Gitu. Oke. Pertama, kita harus bisa bantu menekan harga sembako pertama, supaya daya beli masyarakat ini tetap bagus. Terus kemudian kedua, dalam kaitannya dengan ekonomi kerakyatan, kita lakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional. Jadi pasar-pasar yang ada selama ini kita perbaiki, kita rehab agar perekonomiannya lebih berkembang. Dan juga kita bikin pasar-pasar baru supaya pusat ekonomi berkembang. Nah, tentu saja saya tidak setuju dengan terlalu banyaknya minimarket ya, minimarket yang saat ini terlalu semarak di Surabaya. Nah, itu harus dibatasi supaya ekonomi kerakyatan bisa timbul di kota Surabaya ini. Untuk mencapai pemerintahan yang betul-betul sukses ke depannya, otomatis akan diperlukan transparansi terhadap masyarakat semua pihak. Oleh karena itu, transparan seperti apa yang akan diperbuat oleh Saudara Antoni ketika nantinya sudah menjabat sebagai wali kota Surabaya? Bahwa informasi dari pemerintah kota Surabaya ini boleh dibilang cukup minim ya kepada warga Surabaya. Nah, oleh karena itu kita akan libatkan media, baik swasta maupun media swasta, agar apa yang dilakukan oleh pemerintah kota ini bisa tersampaikan ke warga kota Surabaya. Mungkin mengenai posisi anggaran, posisi belanja,
rencana ke depan, nah, itu kita harus menggunakan banyak media agar tentu saja supaya diketahui, dan kita akan mengajukan pertemuan aktif tiap bulan dengan media agar apa yang dilakukan oleh Pemkot Kota Surabaya ini bisa tersampaikan kepada warga Surabaya. Kira-kira Surabaya ini ada tempat nggak untuk sekedar berrekreasi atau bagaimana untuk melengkapi pariwisata di Kota Surabaya gitu loh? Ya, kebun binatang Kota Surabaya yang ada di Wonokromo itu selayaknya harusnya dipertahankan dan diperbaiki dan direhab. Tentu ini akan melibatkan dengan pemerintah pusat agar keinginan ini bisa tercapai. Itu salah satu target yang perlu saya lakukan nantinya ya kalau sudah di Wali Kota. Itu setuju. Oke, terima kasih Pak Antoni. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan tadi akan dicatat sehingga ketika Anda terpilih sebagai Wali Kota Surabaya, Anda memegang janji yang telah diberikan. Bukan kepada saya, tapi kepada masyarakat Kota Surabaya. Amin. Sukses selalu, Terima Pak. kasih. Amin. Demikian wawancara eksklusif saya dengan Saudara Antoni Bahtiar, calon Wali Kota Surabaya. Tunggu wawancara eksklusif dengan calon wali kota lainnya.